ilmu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengajak kalian merenungkan sebuah fenomena. Coba kalian ingat-ingat kembali waktu kita belajar biologi di kelas. Masih ingat? Waktu kita belajar fisika? Masih. Atau belajar matematika? Oke, jadi coba kalian ingat-ingat kembali. Seakan-akan kalau kita belajar atau kita belajar ilmu-ilmu tersebut, kita seakan-akan berada di dunia yang berbeda dari agama, atau kita harus terpisah dari agama. Jadi seakan-akan nama Allah, Nabi Muhammad atau Al-Quran itu berada di luar kelas. Betul atau tidak? Betul. Ya sudah. Menurut saya, Ibu Bapak juga ada yang mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Iya betul. Di buku-buku biasanya tidak ada kaitan-kaitan tentang ayat Al-Quran. Maka selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan, kita akan bahas bedah buku filsafat ilmu karya Dr. Adin Husaini yang ditulis oleh Ustaz Nasruddin Syarif yang berjudul Konsep Ilmu dalam Islam. Apa judulnya tadi? Konsep ilmu dalam Islam. Jadi kita akan membahas bagaimana atau mengapa dunia pendidikan saat ini sedang rusak atau tidak baik-baik saja karena mengikuti gaya barat. Dan kita akan bahas bagaimana Islam mengembali dan mengembalikan ilmu ke tempatnya yang paling mulia. Jadi pembahasan yang pertama, poin kita yang pertama yaitu mengenai apa hakikat ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab itu disebut dengan ilmu. Ilmu itu satu akar kata dengan alamat. Apa artinya alamat? Tanda atau petunjuk sesuatu. Jadi hakikat ilmu itu untuk memperjelas sesuatu, bukan malah membuat kita ilmu. Para ulama kita juga menekankan bahwa ilmu itu bukan hanya sekadar materi objektif atau hanya sesuatu yang hanya dihafal di kepala. Jadi hakikatnya ilmu itu apa? Berkaitan erat dengan kebersihan hati dan perilaku pemiliknya. Seperti syair yang dikubah oleh Imam Syafi'i. Masih ingat tentang ilmu? Bagaimana bunyinya? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yudari asi. Apa artinya? Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu nur. Oke, sekarang bayangkan kalian berada di ruangan yang gelap. Kemudian kalian punya senter. Kalian hidupkan. Apa yang terjadi? Oke, ruangannya menjadi terang. Sama seperti ilmu. Fungsi ilmu dalam Islam. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi seseorang sehingga ia bisa mengetahui apa hakikat kehidupan di dunia ini. Dia mengetahui apa tujuan kehidupan di dunia ini. Jadi dia tahu, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang betul, dan mana yang batil atau salah. Oke, jadi bagaimana? Misalnya ada orang yang pandai sekali. Dia tahu banyak ilmu pengetahuan, tapi ia berbuat maksiat. Apa hakikatnya? Hakikatnya ia tahu banyak informasi. Dia mengetahui banyak informasi, tapi dia belum bisa dikatakan berilmu. Paham semuanya? Baik, kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan mengapa di dunia saat ini, dunia pendidikan saat ini, ilmu itu terpisah dari agama. Yaitu semua karena dunia pendidikan global saat ini berkiblat pada barat yang sekuler. Coba kalian perhatikan pada perbandingan konsep ilmu barat dan konsep ilmu Islam di sini. Sekarang, konsep ilmu barat.
Dalam konsep ilmu barat, ilmu itu, sesuatu itu bisa dianggap ilmu atau bisa disebut ilmu jika sudah bisa diuji di laboratorium, diuji eksperimen, atau sesuatu yang bisa diterima oleh panca indera atau akal. Jadi misalnya dalam Islam seperti konsep dosa, pahala, akhirat, barat itu akan mengatakan itu hanya dogma atau opini pribadi saja. Seperti itu. Kemudian konsep ilmu barat, mereka mengatakan ilmu itu very free atau bebas nilai. Contohnya, kalian masih ingat tema cloning di biologi kelas 3? Masih. Jika cloning itu diterapkan pada manusia, bagaimana menurut kalian? Baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena menyalahi hukum Allah, syariat atau hak manusia. Kalau menyalahi hak manusia berarti itu zalim. Kalau kita menjerumuskan pada dosa. Jadi barat itu tidak memperhatikan apakah ilmu itu akan membawa seseorang untuk mendapatkan pahala atau malah menjerumuskannya pada dosa. Paham? Jadi itu yang dimaksud dengan very free atau bebas nilai. Sekarang bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Islam memerintahkan kita untuk menggunakan akal untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Tapi Islam tetap menempatkan wahyu Allah sebagai sumber kebenaran. Mengapa? Karena kita sebagai muslim, kita menyadari bahwa akal kita itu terbatas. Contohnya apa? Apakah bisa kita melihat bakteri tanpa mikroskop? Tidak. Apakah kita bisa mengetahui kehidupan setelah mati tanpa adanya pedoman Al-Quran? Tidak. Nah, itulah mengapa akal kita itu terbatas. Tapi bukan berarti maksud Islam di sini itu untuk membatasi, bukan. Islam itu tetap terbuka atas khazanah keilmuan-keilmuan lainnya, tapi tetap menjadikan Al-Quran, wahyu Allah sebagai pedoman. Jadi konsep ilmu dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu itu terikat dengan nilai agama. Ilmu itu telah didesain kompas moralnya. Jadi hakikatnya ilmu itu harus diarahkan untuk dua hal. Oke, yang pertama itu harus membawa manfaat untuk sesama makhluk. Dan yang kedua yang paling penting yaitu untuk membawa seseorang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyimpulkan bahwa dalam Islam ilmu itu tidak bebas nilai. Jadi jika ilmu menyalahi hal-hal tersebut, hakikatnya ia telah filosofinya ia telah merusak atau telah keluar dari hakikat ilmu itu sendiri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dan hierarki ilmu. Karena ilmu di dunia ini sangat banyak, maka agar hidup kita ini terarah, agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, para ulama mengenai ilmu membaginya menjadi dua. Yang pertama itu fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Apa artinya fardu ain? Dimiliki oleh setiap individu. Contoh ilmu yang fardu ain apa? Yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Itu ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu
cara sholat, ilmu tata cara bagaimana wudhu yang sah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fardu kifayah, apa artinya? Ilmu yang wajib dimiliki oleh sebagian kelompok. Jadi jika sebagian kelompok itu sudah ahli dalam bidang tersebut, maka gugurlah kewajiban untuk yang lainnya. Tapi ini bukan berarti kita tidak mempelajari ilmu tersebut, paham ya? Contohnya apa? Ada ilmu sains, ada matematika, ada apa lagi? Sosiologi, dan lain sebagainya. Sekarang inilah letak masalah belajar zaman sekarang. Banyak pelajar itu yang begadang belajar dari malam hingga pagi, itu untuk niatnya hanya mengajar nilai 9 atau 10, atau misalnya mahasiswa mengajar IPK 4, tapi dia meninggalkan fardu ain, sholatnya belum betul, belum teratur, wudhunya belum sah. Nah, jadi apa ini hakikatnya? Ini hakikat tidak adil, tidak menempatkan sesuatu, tidak menempatkan ilmu pada porsinya. Jadi untuk menghindari kesalahan penempatan ini, kita harus mendalami pendapat ulama mengenai hierarki ilmu. Jadi kita harus paham mana fondasi yang harus kita miliki dan mana keahlian yang harus kita kuasai untuk membantu kehidupan sehari-hari. Dengan ini Ibnu Taimiyah itu membaginya menjadi 4. Yang pertama itu ada ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita mengisahkan Allah. Kemudian yang kedua ada ilmu syariat. Dalam agama itu pasti ada perintah dan ada larangan. Kemudian yang ketiga itu menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Barulah yang keempat, ilmu keahlian, yaitu dimiliki masing-masing individu untuk kehidupannya sehari-hari. Cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru, sesi tanya jawab. Nah, saya akan berikan kalian pertanyaan terlebih dahulu untuk menguji seberapa paham kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Sekarang misalnya ada seorang ahli biologi, dia pandai sekali, dia mampu menciptakan obat untuk penyakit yang itu belum bisa ditemukan oleh orang lain. Tapi sayangnya dia ateis, sombong, menganggap alam semesta ini tidak ada penciptanya, hanya kebetulan saja terjadinya. Nah, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian berkaitan dengan konsep ilmu dalam Islam yang sudah kita bahas hari ini? Ilmu yang dipelajarinya kemungkinan belum masuk ke dalam hati, karena ilmu itu hakikatnya harus mengajak seseorang atau menuntun seseorang tersebut ke syariat Islam. Baik, jadi betul. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bagaimana ilmu itu harusnya membawa kita atau mendorong kita untuk dekat kepada Allah. Jadi kalau dia pandai tapi tidak atau jauh dari Allah, maka apa hakikatnya? Dia belum bisa dikatakan berilmu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya ada seorang mahasiswa muslim, dia pandai sekali, IPK-nya 4, tapi saat pulang ke rumah dan pada orang tuanya meninggal, tapi dia tidak bisa bagaimana mengkafani, memandikan, mensolatkan. Nah, bagaimana pendapat kalian
kalian menurut konsep fardu ain dan fardu kifayah yang sudah kita bahas hari ini? Sudah, pemuda itu terlalu sibuk mengejar fardu kifayah sehingga ia lupa dengan fardu ain yang merupakan kewajibannya sebagai muslim. Iya, betul sekali. Dia terlalu mengejar fardu kifayah sehingga lupa dengan fardu ain. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dari kalian. Ada yang mau berikan tanggapan pertanyaan? Apa saja? Jika dunia barat menganggap ilmu itu tidak terkait dengan syariat Islam, pahala dan lainnya, apa dampak buruk ilmu itu pada dunia, misalnya dalam bidang kedokteran? Jadi misalnya tadi yang berkaitan dengan pertanyaan, jika ilmu itu terpisah dari agama dan itu terus berlanjut, nah bagaimana dampaknya? Terutama misalnya dalam dunia kedokteran ya tadi. Oke, dokter itu pasti dia harus belajar sains atau ilmu itu memberi kita kekuatan, tapi yang mengarahkan kita itu adalah nilai itu dapat dari mana? Dari agama. Dokter itu fungsinya apa? Sebagai wasilah untuk kesembuhan seseorang. Nah misalnya tadi dipisah dari agama, terpisah dari nilai moral, apa yang terjadi? Nauzubillah, mungkin bisa jadi dia akan menjual organ manusia tanpa izin misalnya, atau dia memperlakukan pasien dengan tidak baik misalnya, seperti itu. Contoh mudahnya, bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Sebenarnya apa sih tujuan kita masuk dalam Islam? Apakah hanya untuk menempat ijazah atau hanya untuk nilai yang bagus? Nah, oke, bagus pertanyaannya. Apa tujuan kita dalam menuntut ilmu? Yang pertama, untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Yang ketiga, agar kita bermanfaat sesama makhluk, agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan yang paling penting, yang keempat, yaitu mendekatkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup sekian ya agar kita pada pagi hari ini. Mari kita camkan dalam hati, Islam itu tidak membenci sains. Islam itu cinta sains. Tapi apa bedanya? Islam tetap menempatkan wahyu Allah sebagai pedoman kebenaran. Jadilah kalian dokter yang hafizah Quran. Jadilah kalian itu pemerintah atau insinyur yang tidak berbuat korupsi. Jadilah kalian itu ahli IT yang jumlahnya itu digunakan untuk dakwah. Jadi hakikatnya semakin tinggi ilmu seseorang, dia semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Jadi seperti filosofi tadi, kian berisi kian merunduk. Nasta'in alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Asama ta'lamna hadzal yawm yanfa'una jami'an. Amin. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.